Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Jamaah sekalian yang saya hormati, di antara adab-adab yang diajarkan di dalam Islam adalah saling ziarah menziarahi di antara sesama kaum muslimin, apakah dia adalah seorang yang bersaudara-saudara kandung ataukah saudara seislam. Dan ini merupakan salah satu adab yang tidak dimiliki oleh agama-agama lain selain agama Islam. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya agama Islam adalah agama yang sempurna. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah riwayat yang dibawakan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, beliau menjelaskan tentang keutamaan orang yang saling menziarahi karena Allah, karena cinta kepada Allah Subhanahu, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna rajulan zara akhan lahu." Sesungguhnya katanya ada seorang laki-laki yang pernah menziarahi saudaranya di suatu tempat. Fa arsalallahu ala mudrajatihi malakan. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat untuk mengikuti perjalanannya. Falamma ata alaihi qala, tatkala malaikat itu menghampiri orang tersebut, maka dia pun berkata, "Aina turid, hendak kemana engkau?" Kemudian orang itu menyatakan, katanya, "Uridu akhan li fi hadhil qaryah." Saya katanya hendak mengunjungi saudaraku yang ada di kampung ini. Saya hendak berziarah kepadanya. Maka ketika orang itu berkata demikian, maka malaikat itu bertanya lagi, "Hal laka ni'matun tarubbuha alai?" Apakah katanya engkau ini memiliki suatu nikmat, suatu hajat yang engkau akan selesaikan pada orang tersebut, pada saudaramu tersebut? Kemudian kata orang itu, "La, tidak ada," katanya. "Saya tidak punya hajat, keperluan sama sekali. Saya tidak mau pergi melamar adiknya, tidak mau pergi pinjam motor, dan tidak ada sama sekali. Cuma sekedar mengunjungi saudara saya karena cinta." Ya. Kemudian katanya, "La, tidak sama sekali, tidak ada hajat bagi saya. Ghaira anni ahbabtuhu fillahi." Cuma karena katanya saya mengunjungi dia karena saya cinta orang tersebut karena Allah. Kemudian kata malaikat itu, dia berkata, "Qala inni rasulullahi ilaika." Saya katanya sebenarnya ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. "Annallaha yuhibbuka kama ahbabtahu fihi." Saya datang untuk mengabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai fulan karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita anjurkan kepada jamaah sekalian supaya membiasakan diri untuk saling mengunjungi di antara saudara-saudara kita, apalagi apabila dia adalah saudara kandung kita atau kerabat kita. Namun sebelum jauh, kita lakukan ziarah menziarahi, apakah setelah selesai bulan Ramadan ataukah di waktu yang lain. Namun di sana perlu diingat bahwasanya seorang ketika menziarahi atau mengunjungi rumah seseorang, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan perkara-perkara yang harus diikuti oleh seorang muslim ketika seseorang itu mengunjungi saudaranya di rumahnya. Perkara yang pertama harus dijaga oleh seseorang ketika mengunjungi saudaranya
adamud dukhuli qabla al-adhani wal isti'dzani. Katanya perkara yang pertama seorang tidak boleh masuk ke dalam rumah seseorang sebelum dia minta izin dan diberikan izin. Jadi kalau kunjung ke tetangga misalnya atau teman kita di tempat yang jauh, sebelum masuk di rumahnya maka kita hendaknya minta izin, dan setelah itu apabila diberikan izin masuk maka kita akan masuk. Kalau tidak maka kita pulang. Paham ya? Dan nanti akan dijelaskan pada poin yang berikutnya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an pada surat An-Nur ayat 27 sampai 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk pada suatu rumah ghaira buyutikum, selain rumah kalian, hatta tasta'nisu, sampai kalian itu meminta izin. Wa tusallimu ala ahliha, dan kalian juga memberikan salam kepada penghuni rumah tersebut. Jadi harus minta izin dulu, kemudian setelah diizinkan kita sebelum masuk kita beri salam, ya. Atau beri salam dulu atau meminta izin sebagaimana nanti datang penjelasannya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikum khairul lakum." Itulah yang terbaik bagi kalian, la'allakum tadhakkarun, mudah-mudahan kalian itu mendapatkan pelajaran. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa illam tajidu fiha ahadan." Apabila kalian tidak mendapatkan seorang di dalam rumah tersebut, fala tadkhuluha, maka kalian janganlah memasuki rumah tersebut hatta yu'dzana lakum, sampai diizinkan bagi kalian. Wa in qila lakum urji'u, apabila dikatakan kepada kalian kembalilah, farji'u, maka kembalilah. Jadi kalau ada anak-anak, ya, misalnya disuruh bapaknya keluar rumah, beritahukan bahwasanya bapak sedang istirahat, ya. Kita sebagai tuan rumah, tamu, maka jangan mentang-mentang marah-marah, ya. Paham ya? Jangan buruk sangka kepada tuan rumah dan balik menyatakan bahwasanya bapakmu itu yang kurang ajar, ya. Masa tamu begini jauh-jauh datang, tetangga saja masa kok tidak diizinkan masuk, ya. Seorang muslim jangan langsung berburuk sangka. Boleh jadi orang itu sakit, boleh jadi pusing, boleh jadi bertengkar dengan istrinya, boleh jadi sedang makan tidak mau diganggu, ya. Boleh jadi dia belajar. Oleh karena itu apabila kalian disuruh pulang, jangan tersinggung. Karena ini adalah merupakan aturan Allah Subhanahu wa taala yang harus diterima oleh seorang muslim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwa azka lakum." Hal itu katanya adalah lebih suci bagi kalian. Wallahu bima ta'maluna alim, dan sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap sesuatu yang kalian kerjakan. Jadi merupakan adab yang seperti ini lebih suci bagi kita, lebih suci bagi hati kita. Ini akan menghilangkan buruk sangka dari dalam hati kita. Jadi seorang ketika mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa taala seperti ini, ketika bertamu, maka dia akan hatinya akan bersih, suci. Tidak ada hasad, tidak ada benci, tidak ada buruk sangka di dalam hatinya. Oleh karena itu seorang muslim ketika berziarah kemudian tidak diizinkan masuk, maka jangan tersinggung. Paham ya? Karena ini memang aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang kedua yang harus diperhatikan oleh seseorang ketika berziarah ke rumahnya orang atau hendak masuk ke rumahnya orang adalah assalamu qabla al-isti'dzani, yaitu memberikan salam sebelum meminta izin. Artinya ketika seorang meminta izin, dia ucapkan dulu assalamualaikum. Boleh enggak saya masuk? Jadi kita bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh enggak saya masuk? Di sana ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwasanya pernah ada seorang laki-laki dari suku Bani Amir. Dia pernah meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitabnya Sunan Nasa'i. Katanya an rajulin min Bani Amirin annahu ista'dzana 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya dari seorang laki-laki di antara sahabat Nabi dari kalangan Bani Amir, suku Bani Amir, annahu ista'dzana 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya dia pernah meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak masuk ke dalam rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa fi baitin, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu berada pada sebuah rumah, mungkin di rumah salah seorang istrinya. Faqala, lalu orang ini tadi
yang meminta izin, qala a'aliju. Katanya, apakah saya boleh masuk? Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang yang ada di sampingnya, ada di dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya, ukhruj ila hada. Katanya, coba kau keluar temui orang itu. Fa'allimhu al-isti'dana, maka ajari dia tentang cara meminta izin. Fakul, maka katakan Assalamualaikum a'adkhul. Beritahukan dia dan katakan kepadanya, Assalamualaikum a'adkhul. Ajarkan kepada dia bahwasanya cara minta izin itu kita ucapkan dulu salam, Assalamualaikum, lalu kita bilang a'adkhul, apakah saya boleh masuk? Jadi jangan langsung bicara. Langsung beri salam dulu. Karena salam ini adalah merupakan pembuka pertemuan atau ucapan seseorang. Oleh karena itu kita anjurkan kepada jamaah sekalian, ketika datang berkunjung ke rumahnya orang, jangan langsung masuk. Jangan langsung minta izin. Paham ya? Jadi kita umat Islam ini punya aturan yang lengkap di dalam agama kita. Jangan seperti binatang ya. Jangan seperti orang kafir masuk langsung ke rumahnya orang tanpa minta izin. Adapun kaum muslimin ini telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mengunjungi saudaranya. Kemudian perkara yang ketiga, al-isti'dzanu salasan. Wa illa alaika ar-ruju'u. Perkara yang ketiga yang perlu diperhatikan yaitu meminta izin cuma 3 kali. Kalau tidak, maka Anda harus kembali. Jadi 3 kali kita minta izin. Jadi ketok-ketok, beri salam, bolehkah saya masuk? Ya. Kemudian ketok-ketok lagi, ya 3 kali. Ya. Paham ya? Kemudian beri salam dan ucapkan bolehkah saya masuk? Ya. Jadi ini diulangi sebanyak 3 kali. Dan di sana ada sebuah hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-isti'dzanu salasan. Katanya meminta izin itu adalah 3 kali. Fa in adzina laka wa illa farji. Apabila dia mengizinkan, tuan rumah mengizinkan kalian, maka silahkan masuk. Kalau tidak, maka kembali. Jadi kalau sudah 3 kali kita minta izin, maka hendaknya kita dan tidak diizinkan, maka hendaknya kita pulang saja. Jangan memaksakan orang sampai ketuk-ketuk 10 kali. Sampai tuan rumah juga tersinggung. Seperti tadi saya katakan, terkadang tuan rumah tidak mau keluar. Ya. Mungkin dia sakit, tidak enak badan, bertengkar dengan istrinya, ataukah lagi pusing, atau banyak urusan. Atau mungkin dia ngantuk misalnya. Ya. Oleh karena itu, seorang muslim jangan sampai menyakiti hatinya saudaranya ketika berziarah ke rumahnya. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Di sini ada suatu faedah yang perlu saya sampaikan, bahwasanya ketika seseorang membel temannya lewat HP atau telepon, miss call istilahnya orang kita sekarang, maka hendaknya jangan di miss call lebih dari 3 kali. Paham ya? Jangan di miss call lebih dari 3 kali. Cukup 3 kali, apabila sudah selesai maka jangan sampai di miss call lebih dari itu. Paham ya? Dan ini sering saya alami, ya. Ada sebagian orang yang miss call, sering miss call ya. Dalam waktu-waktu yang saya sibuk. Saya kadang belajar di rumah, kemudian saya tidak mau diganggu, masih terus di miss call ya. Sampai terkadang 4 kali, 5 kali ya. Bahkan kalau tidak salah ada yang sampai 7 kali miss call saya. Ya. Padahal sebenarnya ketika seorang muslim tidak dijawab oleh saudaranya, hentikan HP-nya. Paham ya? Kemudian juga ada satu hal yang perlu diperhatikan oleh kaum muslimin ketika mengunjungi saudaranya atau meng-miss call saudaranya, hendaknya jangan di-miss call atau dikunjungi dalam waktu-waktu yang yang kurang bagus, yang tidak sesuai dengan kondisi. Seperti misalnya waktu makan, ya. Jangan sengaja setiap waktu duhur datang berziarah. Paham ya? Atau waktu habis maghrib, habis isya misalnya. Ketika jadwal makannya orang, kemudian kita sering ziarah. Ini kurang bagus. Paham ya?
hal ini pernah dilakukan oleh sebagian sahabat, kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada sebagian sahabat yang sering berkunjung ke rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala agar jangan melakukan hal itu pada lain kali. Oleh karena itu seorang muslim ketika berziarah pilihlah waktu-waktu yang cocok. Paham ya? Atau misalnya jangan dikunjungi ketika waktu dia kerja misalnya. Kecuali apabila ada satu hajat yang sangat mendesak, maka mau tidak mau kita harus kunjungi orang tersebut, maka insyaallah tidak apa-apa. Akan tetapi waktu-waktu yang tidak sesuai ini harap diperhatikan, jangan sampai kita sembarangan berziarah. Mungkin maksud kita bagus, akan tetapi terkadang hal ini menjadikan hubungan kita tidak bagus. Kemudian adab yang berikutnya, la yajuzu maddul basari ila jawfil baiti indal isti'dzani. Tidak boleh katanya membelalakkan mata ke dalam rumahnya orang ketika meminta izin. Kalau kebetulan rumahnya orang terbuka, ya, jangan belalaki rumahnya orang. Ya. Atau lewat jendela misalnya, gordennya tidak ada, kebetulan tidak ada, kemudian kita belalak masuk, ya. Tidak. Ya. Atau misalnya lewat celah-celah bocornya, pintu bocor, ya. Ada bocor di pintu, itu diintip. Ini jangan. Ya. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena boleh jadi ketika kita mengintip, istrinya orang kita lihat, ya. Auratnya orang kita lihat. Boleh jadi ada sebagian orang, ya, selesai mandi misalnya, kemudian ya cuma pakai handuk saja. Tiba-tiba kita datang mau berziarah, belalakkan mata masuk ke dalam rumahnya orang. Ini tidak dibenarkan di dalam Islam. Paham ya? Oleh karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan masalah ini, man ittala'a fi baiti qaumin bi ghairi ibnihim faqad halalahum ayyafqu ainahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengintip ke dalam rumahnya suatu kaum orang tanpa izin orang tersebut, maka sungguh halal bagi kaum tersebut, orang tersebut, untuk mencongkel matanya orang yang mengintip tadi. Jadi dihalalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jangan berani, paham ya? Setelah mendengarkan nasihat ini, jangan sampai kalian mengintip nanti kita congkel matanya, akhirnya kalian pun menyesali. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi di dalam Islam itu dijaga betul, paham ya? Hubungan seorang manusia dengan manusia lainnya. Ya. Sebab terkadang seseorang itu rusak hubungannya karena masalah salah dalam berziarah. Melihat masuk ke rumahnya orang, padahal orang itu tidak mau dilihat. Paham ya? Akhirnya sakit hati tuan rumahnya. Kemudian yang kelima, perkara yang kelima, ada muddukhuli ala nisa'i. Tidak masuk ke tempatnya wanita. Ketika ziarah rumah, wanita di dalam. Laki-laki khusus di ruang tamu. Jangan karena kita ini tetangga atau teman sahabat karib misalnya, kemudian kita masuk langsung ke dapurnya orang, ya. Masuk ke kamar tidurnya orang, ini tidak bagus. Kecuali apabila diizinkan oleh orangnya, paham ya? Namun ya, kita sebaiknya tetap menjaga, jangan sampai kita langsung masuk ke rumahnya orang, ya. Karena terkadang di dalam itu para wanita tidak memakai jilbab, ya. Paham ya? Atau menampakkan auratnya, seperti misalnya lengannya, kakinya, ataukah rambutnya misalnya, paham ya? Oleh karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wadkhul 'alan nisa'i. Hati-hatilah kalian, waspada kalian masuk kepada wanita, ke tempatnya wanita. Faqala rajulun minal ansari, lalu ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, afara'aital hamwa? Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu dengan al-hamu? Al-hamu ini adalah kerabatnya suami yang selain orang tuanya suami. Ini ditanyakan oleh seorang sahabat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hamu al-mautu. Katanya kerabatnya suami itu adalah kematian. Artinya seorang kerabat apabila memasuki istrinya saudaranya atau kerabatnya, ini seakan-akan dia menjumpai kematian. Ibaratnya dia lebih bagus mati daripada, atau sama halnya apabila dia mati ketika dia memasuki rumah wanita tersebut. Paham ya? Oleh karena itu jangan sampai kita
punya prinsip bahwasanya tidak apa-apa. Ini kan anak istrinya keponakanku. Ini istrinya sepupu satu kaliku. Tidak. Yang jelas wanita itu bukan mahram kita jangan masuk. Paham ya? Adapun yang boleh masuk menemui wanita itu adalah mertuanya laki-laki atau anak-anaknya suami. Karena terkadang suami itu membawa anak menjadi anak tiri bagi wanita tersebut. Maka itu yang boleh masuk. Adapun selain mereka, sepupu satu kalinya suami, ya, atau saudaranya sendiri suami, kemudian pamannya suami, ini tidak boleh masuk menemui wanita. Begitu bebas masuk karena dikhawatirkan mereka akan menimbulkan fitnah, ya, menimbulkan musibah, karena berapa banyak terjadi perzinaan karena adanya kebebasan di antara istri dengan orang lain. Bahkan di negeri kita ini terlalu banyak peremehan, keteledoran yang dilakukan oleh wanita, ya. Biar bukan kerabatnya, biar bukan orang yang dikenal, disuruh juga singgah di rumah, ya. Biar kasihan penjual ikan singgah di rumahnya, ya. Dia bilang juga, "Daeng, masuk lagi." Hujan nih, ya. Padahal tidak ada suaminya. Seorang wanita ketika tidak ada suaminya, jangan sembarang memasukkan orang. Paham ya? Karena ini akan menimbulkan fitnah. Demikian hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kemudian yang terakhir adalah antakuna az-ziyaratu qasiratan wa la yakunu ba'dal isya. Ziarah yang kita lakukan hendaknya pendek dan tidak dilakukan setelah salat isya. Karena di sana ada sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau kata seorang sahabat, "Naha sallallahu alaihi wasallam anin naumi ba'dal maghribi wa anis samri ba'dal isya." Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang tidur setelah maghrib dan ngobrol setelah salat isya. Apabila tidak ada urusan yang penting setelah salat isya seperti menuntut ilmu dan hajat yang mendesak darurat, maka hendaknya seorang ketika itu tidur saja, jangan memperpanjang pembicaraan. Kemudian seorang ketika mengunjungi saudaranya, hendaknya dia berbicara dalam perkara yang baik, ya. Kemudian juga saling berwasiat dalam menepati kebenaran dan juga kesabaran, atau dalam suatu hajat yang mendesak, dalam suatu hajat. Nah, inilah beberapa adab-adab atau perkara yang harus dijaga oleh seorang muslim ketika mengunjungi saudaranya. Demikian apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, ya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.